Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan lanjutan dari light novel Tensura volume 20 part 11. Di sini kita akan diperlihatkan pertarungan Ultima melawan dewa jahat yang bernama Fen dan pertarungan Sion melawan Raja Iblis Dagruel. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Pada saat ini, pasukan undead dari Adalman masih terus bertempur dengan pasukan raksasa elit dari Raja Iblis Dagruel. Yang akhirnya, pasukan Adalman pun kewalahan melawan pasukan raksasa elit tersebut. Namun sebenarnya, Adalman dari awal memang tidak berniat untuk menang. Tujuan utama pasukan Adalman hanyalah untuk mengurangi jumlah musuh dan untuk menganalisa kekuatan musuh. Setelah tugas pasukan Adalman selesai, kini saatnya pasukan utama dari pihak Ruminas dan Rimuru akan mulai ikut menyerang. Itu adalah pasukan Yomigaeri dan kesatria teror di bawah komando Sion. Selain itu, ada juga kesatria berdarah di bawah komando Lois atau Ruminas. 3.000 kesatria teror dari Sion kini mulai bergabung dengan sisa pasukan undead Adalman yang masih tersisa sekitar 2.000 pasukan. Bahkan, 400 kesatria berdarah dari Lois juga mulai menyerang. Tapi sebenarnya, jumlah pasukan di pihak Sion dan Lois masih belum cukup untuk menghadapi sekitar 10.000 pasukan raksasa dari Dagruel. Sion yang mengetahui kesenjangan itu pun berencana untuk ikut turun tangan. Sion berpikir jika dirinya bisa berhadapan dengan 10 lawan sekaligus. Namun pada saat itu, Adalman menghentikan Sion. Adalman berkata, "Tunggulah Sion, aku masih memiliki kartu as yang harus ku keluarkan." Adalman yang sudah memulihkan mananya kemudian meminta Wenti sang naga Gehenna untuk terbang ke medan tempur lagi. Segera setelah itu, Adalman kemudian melepaskan sihir rahasia Necromancy. Sihir ini memiliki jangkauan yang sangat luas dan memiliki efek yang sangat menakjubkan. Seketika itu juga, Adalman kemudian membangkitkan semua mayat di medan pertempuran menjadi pasukannya. Ribuan raksasa yang telah mati sebelumnya kini telah bangkit menjadi Dead Giant di bawah otoritas Adalman. Sion dan Lois yang melihat itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Sion berkata, "Apa kau bercanda? Kau telah menyembunyikan kartu as seperti ini tanpa memberitahuku." Bahkan Lois juga berkata, "Aku sangat tidak percaya, tapi aku senang kau berada di pihak kami." Gadra pun tersenyum dan berkata, "Adalman itu adalah teman baikku." Dengan demikian, situasi mulai berbalik. Jumlah pasukan di pihak Ruminas lebih unggul dibanding jumlah pasukan Dagruel. Di sini Lois pun teringat masa lalu ketika Adalman dan Albert masih hidup sebagai manusia. Di masa lalu, Seven Luminaries telah melakukan hal bodoh karena telah membuang Adalman dan Albert. Adalman di masa lalu dikenal sebagai imam besar yang sangat jenius, sedangkan Albert dikenal sebagai kesatria suci terbaik sepanjang masa. Mereka berdua adalah orang terkenal di masa-masanya. Namun karena kejeniusan mereka, Seven Luminaries malah cemburu terhadap mereka berdua. Seven Luminaries takut jika mereka berdua terus tumbuh dan menjadi ancaman untuk menggeser posisi Seven Luminaries itu sendiri. Maka dari itu, Seven Luminaries mengambil tindakan untuk menyingkirkan mereka dengan menjebak Adalman dan Albert. Adalman dan Albert saat itu telah diberikan misi yang sudah dirancang para Seven Luminaries untuk membunuh mereka berdua. Karena mereka berdua tidak kembali, mereka telah dianggap mati. Setelah beberapa dekade, Ruminas menyadari jika Adalman telah jatuh di tangan Raja Iblis Khazarim dan sampai pada akhirnya jatuh di tangan Raja Iblis Rimuru. Ruminas dan Lois pun sangat kesal karena Seven Luminaries telah membuang orang-orang berbakat seperti mereka berdua. Pada saat ini, terlihat pertarungan antara Albert yang sedang melawan saudara Dagruel yang bernama Graceward. Mereka berdua saling melepaskan tebasan satu sama lain. Graceward adalah ahli pedang ganda terbaik dan salah satu yang terkuat dalam pasukan raksasa. Meskipun Graceward memiliki energi sihir lebih sedikit jika dibanding dengan Dagruel, tapi ilmu berpedangnya berada di level yang tinggi.
Meskipun bertubuh besar, Griswold dapat bergerak dengan sangat lincah dengan kedua pedangnya. Tidak ada orang lain selain Albert yang bisa bersaing dengannya. Pertarungan mereka berdua sungguh luar biasa. Yang lebih mengejutkannya adalah Albert mampu menahan pedang besar Griswold yang memiliki tekanan yang sangat tinggi. Alasan mengapa Albert dapat bersaing dengan Griswold itu karena Albert memiliki armor dan pedang pada level mitos. Di sisi lain, Sion merasakan sesuatu yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba, tanah bertebaran di medan pertempuran dan beberapa pasukan raksasa undead Andalman terhempas seperti potongan kayu. Sion yang melihat itu pun sangat terkejut. Apa itu? Setiap kali cahaya muncul, raksasa undead Andalman yang notabene peringkat rank A kini terhempas dengan begitu mudah. Yang akhirnya, di sana terlihat seorang pria ramping dengan perawakan yang sungguh luar biasa. Tubuhnya terikat dengan beberapa lapis rantai yang memiliki aura menakutkan. Itu adalah kehadiran yang bahkan melampaui Raja Iblis Dagruel. Sion yang merasakan kehadiran pria itu mulai merasa merinding di sekujur tubuhnya. Naluri bertahan hidupnya mengatakan bahwa pria itu sangat-sangat berbahaya. Bahkan Dagura dan Ryura juga sangat terkejut. Dagura dan Ryura mengatakan jika itu adalah pamannya yang bernama Fen yang disegel sejak dahulu kala. Fen adalah raksasa yang paling ditakuti sebagai dewa perang dan dewa jahat yang mengamuk di zaman kuno. Tinggi Fen sekitar lebih dari 3 meter, namun yang paling mencolok adalah rantai yang terikat di tubuhnya. Gadra yang melihat itu pun berkata, "Apakah itu rantai Gleipnir? Itu sungguh luar biasa." Gadra kemudian menjelaskan tentang apa itu Gleipnir. Ya, ini adalah mitos yang ditulis dalam teks kuno sebelum sejarah umat manusia. Sejak zaman mitologis, Gleipnir adalah rantai yang digunakan untuk melawan para dewa jahat. Sejak saat itu, Gleipnir telah menjadi senjata suci Kaisar Naga untuk menyegel dewa jahat. Rantai itu memiliki kinerja yang melampaui rantai kelas mitos di zaman sekarang. Namun, bukan rantai itu yang harus kita takuti, melainkan dewa jahat yang tersegel dalam rantai itulah yang harus kita waspadai. Ketika Fen tersenyum, rantai itu menggeliat dan merobohkan musuh dengan sendirinya. Prajurit peringkat A bahkan tak berkutik sama sekali melawannya. Sion yang melihat itu pun sangat tercengang. Menurut informasi, nilai eksistensi poin Fen setara dengan Dagruel. Tapi ternyata, nilai eksistensi Fen jauh melampaui Raja Iblis Dagruel. Dia berada di ranah yang setara True Dragon. Sion berkata, dia benar-benar monster. Selain itu, Dagruel pasti juga akan segera datang. Altima dengan polos bertanya, "Jadi, apa yang akan kau lakukan, Sion? Apa kau berpikir kami tidak bisa menang, ataukah kami harus mundur?" Sion menjawab, "Tidak peduli berapa banyak prajurit di pihak kita, semuanya pasti akan dengan mudah dihancurkan monster itu." Seperti yang dikatakan Altima, satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Tapi, jika kita melarikan diri, Ruberios dan bangsa barat pasti akan dibantai habis-habisan. Dan tentunya, ini akan menghancurkan cita-cita Rimurus sama untuk hidup saling berdampingan dengan umat manusia. Dengan demikian, Sion pun memutuskan untuk tetap bertarung. Altima menjawab, "Itulah yang aku suka darimu, Sion-san. Jika begitu, kuserahkan Pak Tua Dagruel itu padamu dan aku akan menghadapi monster yang bernama Fen di sana." Lois berkata, para bawahan Raja Iblis Rimurus sepertinya tidak kenal rasa takut. Setelah itu, Lois kemudian menatap raksasa bersenjata 4 yang sedang mengamuk. Raksasa itu bernama Basara. Dia adalah saudara dari istri Dagruel yang bernama Kisara. Segera setelah itu, kesatria berdarah dan 7 bangsawan yang merupakan pasukan terkuat yang dimiliki Lois pun akan keluar menghadapi Basara. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi semakin kacau. Setelah itu, badai pasir mengamuk di medan pertempuran. Fen saat ini masih membantai pasukan raksasa undead dengan rantainya. Dan pada saat itulah, Fen melihat Adalman yang terbang bersama Wendy. Fen merasa jika Adalman adalah jenderal yang mengendalikan semua pasukan undead. Fen saat itu pun langsung melesat dengan kecepatan yang sangat cepat untuk mendekati Adalman. Adalman pun langsung menyadari Fen yang sedang menargetkan dirinya. Namun sebelum Adalman bertindak, Fen langsung mengikat Wendy dengan rantainya dan membantingnya ke tanah. Wendy pun terkapar di tanah dan tak mampu bergerak. Karena Wendy sudah tidak mampu bergerak,
Adalman pun mencoba melarikan diri secepat yang ia bisa. Namun, Fen tidak akan melewatkannya. Fen kemudian memukul Adalman dengan berkata, "Hei iblis, matilah." Dan seketika itu juga, Adalman terjatuh ke tanah hingga berguling-guling. Hanya dengan satu pukulan itu, Adalman pun sudah tak berdaya. Namun sebelum Adalman dibunuh, tiba-tiba datanglah gadis cantik di medan pertempuran. Itu adalah Altima yang berdiri di depan Adalman untuk melindunginya. Altima kemudian memperkenalkan dirinya. "Perkenalkan, namaku adalah Altima, Sang Pain Lord." Fen menjawab, "Kau sepertinya sangat sombong, gadis kecil. Kau akan mati di sini. Jadi, mengapa aku harus mengingat namamu?" Dan seketika itu juga, pertarungan mereka pun dimulai. Di sisi lain, Sion masih berada di atas tembok untuk mengawasi pergerakan Raja Iblis Dagruel. Namun betapa mengejutkannya, tiba-tiba terdengar suara di belakang Sion yang berkata, "Sepertinya kau terlalu meremehkanku." Dan ternyata, orang yang berada di belakang Sion adalah Raja Iblis Dagruel. Sion yang melihat itu pun sangat terkejut. Kenapa Dagruel Dono tiba-tiba ada di sini? Dagruel menjawab, "Aku hanya berjalan perlahan ke belakangmu. Tapi jika kau sama sekali tidak menyadariku, itu artinya kau tidak memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku." Di sini Dagruel mengejek Sion dengan lembut. Namun Sion tidak merasa bahwa dia sedang diejek. Sion merasa apa yang dikatakan Dagruel memang benar. Sion kemudian berkata, "Aku akan bertanya kepada diriku sendiri apakah aku memenuhi syarat atau tidak. Namaku adalah Sion, sang dewa perang dari Raja Iblis Rimur Sama. Aku di sini akan menjadi lawanmu." Sion kemudian menodongkan pedang besarnya ke arah Dagruel. Sion juga mengaktifkan unique skill Cook miliknya untuk mengoptimalkan daya tahan tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya hingga melebihi nilai keberadaannya. Dengan kemampuan regenerasi tak terbatas, Sion tidak akan mati kecuali hatinya dihancurkan. Sion berteriak kepada semua orang untuk menjauh dari area ini. Gadra pun langsung menanggapi suara Sion dan mengevakuasi semua orang yang ada di area ini. Dan seketika itu juga, Sion melesat ke arah Dagruel dan melepaskan tebasan pedangnya untuk membunuh Dagruel. Namun betapa mengejutkannya, tebasan Sion tidak mampu mencapai Dagruel, seolah-olah pedang itu terhenti sebelum menyentuh Dagruel. Pedang Sion dihentikan oleh dinding aura yang menyelimuti tubuh Dagruel. Mata Sion pun melebar ketika melihat hal ini. Sion sangat tercengang jika dirinya bahkan tidak mampu menyentuh Dagruel sedikitpun. Pada titik ini, jelas bahwa Sion bukanlah tandingannya. Dia benar-benar monster. Dagruel berkata, "Sudah kubilang, jika kau tidak memenuhi syarat untuk berdiri di hadapanku, aku hanya ingin bertarung dengan Ruminas, jadi jangan menghalangi jalanku." Namun, tekad bertarung Sion masih belum padam. Sion akan menantang Dagruel sekali lagi. Dan, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.